Pada bab 3 pada buku ini mengenai suatu pembahasan singkat dalam Ihya mengenai anak usia dini prasekolah dan juga cara pendidikannya. Nah, hal ini terutama berkenaan dengan konsep mengenai pendidikan anak-anak. Nah, pembahasannya juga mengenai pendidikan anak-anak untuk memberikan indikasi yang cukup jelas. Meskipun pada buku ini tidak diuraikan secara jelas, tetapi secara singkat, namun sangat penting. Sebab kenapa? Karena dengan tersebut mengungkapkan pandangan tentang persiapan anak-anak bagi tahap pendidikan berikutnya yang dibahas secara detail, dan juga pembahasannya itu mengenai guru dan juga seorang murid. Untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya pada buku ini mengemukakan bahwa pengetahuan yang ditawarkan di mana Al-Ghazali lebih menekankan pada nilai etis ketimbang dengan nilai intelektual dari ilmu pengetahuan. Karena pada bab ini membicarakan mengenai hakikat yang baik dan yang buruk, bagaimana kemungkinan perubahan akhlak dan cara mengubahnya. Nah, dengan hal tersebut, akhlak buruk itu akan terjadi karena kegagalan pendidikan pada masa kanak-kanaknya. Jadi pertanyaan yang akan diajukan pada buku ini adalah bagaimana sih cara mengatasi akhlak yang buruk di satu sisi, dan bagaimana cara membangun akhlak yang baik di sisi lain. Nah, intisari dari bab 3 pada buku ini yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, menurut Al-Ghazali, akhlak adalah kewajiban yang bisa melahirkan tindakan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan juga perenungan. Jika tingkah laku yang dilahirkan dari keadaan jiwa tersebut adalah baik, menurut buku ini, ukuran akal agama, maka keadaan tersebut akhlak yang baik. Bila tingkah laku yang dihasilkannya buruk, maka keadaan sumber disebut dengan yang buruk. Nah, yang menonjol dalam definisi ini adalah penekanan pada stabilitas keadaan jiwa dan spontanitas tingkah laku yang dihasilkan keadaan tersebut. Nah, konsekuensinya adalah tingkah laku yang baik jarang terjadi atau didasarkan pada syarat-syarat tertentu, tidak dapat dianggap sebagai hasil dari akhlak yang baik. Dalam artian sesungguhnya akhlak yang baik akan berbentuk dalam diri seseorang apabila keempat kekuatan ini berada dalam keseimbangan. Nah, nasihat dan pendidikan yang dilakukan para nabi dan juga rasul tidak mempunyai dasar sama sekali, yang mungkin adalah mengendalikan dan juga mempengaruhi akhlak tersebut. Nah, melalui cara inilah akhlak seseorang bisa diarahkan pada perkembangan yang ia inginkan. Pada buku ini juga lebih menunjukkan bahwa binatang seperti elang dan juga anjing dapat dilatih untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan tanpa adanya proses pelatihan. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali, meyakini bahwa seseorang anak lahir dengan keadaan suci dan jiwanya ibarat permata yang belum dibentuk dan karenanya secara normal, netral, dan seimbang. Nah, jika kemudian seorang tumbuh dengan akhlak yang baik atau dengan akhlak yang buruk, maka ini sepenuhnya karena cara peran wataknya gitu. Nah, pada buku ini juga bahwa kebiasaan di mana ia berada mesti disesuaikan dengan akhlak yang ingin ditumbuhkan pada dirinya. Karena kemungkinan apabila seseorang tumbuh dengan lingkungan yang jelek sehingga akhlak jelek. Jadi intinya pada buku ini bahwa pendidikan akhlak yang sesungguhnya adalah perjuangan dalam melawan kecenderungan yang buruk yang berasal dari marah, nafsu. Selanjutnya pada buku ini juga
membahas mengenai siswa dan juga kewajibannya. Nah, antara lain yang pertama, membersihkan jiwa, yaitu membersihkan jiwa ini dari sifat yang jelek dan karakter yang buruk seperti pemarah, emosi, dan lainnya. Yang kedua, yaitu merumuskan perhatian secara penuh kepada studi dan jangan sampai tergantung oleh urusan-urusan dunia. Yang ketiga, menghormati guru, siswa harus tunduk dan juga patuh terhadap perintah guru. Yang keempat, menghindarkan diri tidak terlibat dalam kontroversi dan juga pertentangan kalangan akademis. Nah, yang kelima, seorang murid harus berupaya maksimal dalam mempelajari setiap cabang pengetahuan yang terpuji pengetahuan yang terpuji untuk memahami tujuannya masing-masing. Nah, yang keenam dan juga yang ketujuh, siswa harus mencermati rangkaian logis dari disiplin ilmu yang sedang ia pelajari. Dan yang terakhir, memastikan kebaikan dan nilai dari disiplin ilmu yang sedang ditekuni. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kewajiban seorang guru pada bab 3 ini. Yang pertama, guru harus mencintai muridnya dan juga memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Nah, yang kedua, seorang guru harus berkaitan dengan gaji. Nah, pada buku ini, menurut Al-Ghazali, seorang guru itu tidak dipungut oleh bayaran apapun dari muridnya dan juga tidak mengharapkan hadiah darinya, karena menurut Al-Ghazali mah guru itu keinginan hati gitu. Nah, yang ketiga yaitu mengenali sebaik mungkin latar belakang pengetahuan muridnya dalam bidang tertentu sehingga ia bisa menentukan tingkat pengetahuannya yang cocok untuk dirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan antara guru dan juga murid dalam proses pembelajaran. Nah, cinta guru terhadap murid adalah ia menghadapi muridnya dengan penuh kesabaran, terutama ketika menghadapinya terutama ketika menghadapi muridnya secara natural, kurang cepat dalam memahami pelajaran. Nah, pola hubungan ini seringkali menghasilkan persahabatan yang berlangsung seumur hidup, jauh melampaui masa murid berguru pada seorang guru gitu. Nah, untuk selanjutnya pada buku ini juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini akan dilihat dari latar belakang konsep pengetahuan, karena tujuan pendidikan ini harus sama dengan tujuan hidup dan juga pendidikan Islam, karenanya sama dengan tujuan muslim pada buku ini. Nah, berdasarkan sifat tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan religius dan juga non-religius. Jadi, pada buku ini intinya meskipun tujuan pendidikan bisa bervariasi dalam berbagai tingkatan, pada akhirnya semua harus bermuara pada satu tujuan puncak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.